nama saya Gede Sukaryo yang akan memoderasi pertemuan ini sampai pukul 12.00 WITA. Pada diskusi kali ini, saya khusus mengundang Iwayan Suyadnya, ya, selama kurang lebih 20 tahun, ya. Kemudian menjadi Pemred di Pos Bali kurang lebih 5 tahun, dan kemudian sekarang juga sedang merintis Media 19 yang akan menjadi satu-satunya. Beliau cukup luar biasa. 20 tahun bekerja di media itu sudah sama dengan doktor komunikasi vokasi. Luar biasa sekali. Jadi kehadiran beliau ini sangat penting sekali untuk memberikan gambaran kepada kita tentang bisnis media di tengah COVID ini. Karena sekarang ini orang sekarang banyak di rumah, kemudian tentunya orang harusnya lebih banyak membaca. Jadi kalau belanja sudah online, kemudian juga membacanya harusnya lebih banyak sekarang karena lebih banyak di rumah. Tetapi apa yang terjadi kemudian adalah mulai turunnya juga oplah-oplah, terutama di media mainstream itu. Kemudian mulai menguatnya juga ternyata media-media sosial yang memberikan info yang sedikit-sedikit, bahkan juga hoax juga sangat banyak di situ. Dan juga kelihatan sekali juga di media-media yang seperti itu, media sosial, dan juga termasuk Zoom ini, itu penghasilannya meningkat sekarang ini. Nah, untuk mengupas masalah ini lebih dalam lagi, saya berikan kesempatan kepada Bapak Wayan Suyadnya untuk mempresentasikan makalah beliau atau slide beliau ini selama 15 menit. Dan kemudian nanti saya mengundang tentunya di sini banyak para pakar atau praktisi media yang ikut bergabung ini untuk memberikan pemikiran-pemikirannya sehingga kita bisa sharing dalam rangka mengatur bisnis media nanti di new normal nanti. Jadi ini diskusi ini akan sangat bermanfaat lagi bagi kita untuk mengatur bisnis ke depan di kehidupan new normal di kemudian hari. Baik, saya berikan waktu kepada Bapak Wayan Suyadnya untuk presentasi 15 menit ya. Terima kasih. Silakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi narasumber dalam webinar ya istilahnya sekarang ya seminar web gitu. webinar ya. Jadi langsung saja barangkali saya diminta untuk menjadi narasumber pada webinar dengan tema bisnis media di tengah COVID-19. Untuk masuk ke tema ini, barangkali ada 3 kata kunci yang dipergunakan untuk membukanya, yaitu yang pertama adalah bisnis. Kata kunci yang pertama adalah bisnis. Sebentar, ada gangguan ini adanya. Bisa dilihat saya, ada. Ya. Ya, kembali. Jadi untuk masuk ke tema ini ada 3 kata kunci yang bisa kita pergunakan untuk membukanya, yaitu yang pertama adalah bisnis. Bisnis ya bisnis gitu ya, usaha yang mendatangkan profit, mendatangkan keuntungan. Kita pastilah sepaham soal itu ya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah media. Yang dimaksud media di sini yaitu media massa.
yaitu media secara umum, media massa itu dibagi, tadi juga dikemukakan oleh Pak Dr. Sudaryo, media massa itu dibagi menjadi dua, yaitu media mainstream dan media sosial. Media mainstream itu, apa itu media mainstream? Saya pikir kita semua tahu lah itu, apa definisinya bagaimana, atau kalau misalnya kita ragu, lihat aja di Google itu ada itu. Nah, tapi jenis saya ingin memperlihatkan jenis-jenisnya, jenis media mainstream itu yaitu media cetak, lalu media elektronik, dan media online. Kemudian media sosial ya kita sudah tahu juga semuanya itu, yaitu ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp, gitu, ada Instagram juga, gitu. Nah, lalu apa beda media mainstream dan media sosial? Saya kira kita sudah tahu semua soal itu. Ya, media mainstream adalah media yang dipercaya, media yang selama ini menjadi rujukan, sedangkan media sosial ada sebatas informasi belaka, ya, tidak melalui mekanisme jurnalistik. Kata kunci ketiga adalah COVID-19. Apa itu COVID-19 ya kita sudah tahu lah. Saya juga tidak tahu karena nggak bisa melihatnya. Jelas. Jadi yang jelas kita semua takut dengan COVID itu. Pandemi COVID-19 membuat dunia takut. Negara melakukan lockdown. Di Indonesia tidak mengenal istilah lockdown, tetapi PSBB, dan di Bali juga tak memperlakukan PSBB, melainkan PKR. Nah, itu pun hanya di Kota Denpasar. Cuman akibat dari pandemi itu, Bali sebagai daerah pariwisata dibuat tidak berkutik, kunjungan wisata nol. Itu berarti tak ada duit turis yang beredar di Bali selama pandemi ini berlangsung sejak 3 bulan yang lalu. Kita langsung saja ke tema sekarang, bisnis media di tengah COVID. Kira-kira mungkin nggak itu mungkin nggak bisa dilakukan? Sebelum masuk ke ke tema ini, ada baiknya kita tengok ke Bali. Bali seperti tadi, ekonominya ditunjang oleh sektor pariwisata. Yang menghidupkan perekonomian Bali adalah dunia pariwisata. Satu hari, duit yang beredar dari turis asing itu berkisar 20 miliar satu hari. Ya, kalau domestik diperkirakan juga sama. Jadi satu hari duit turis yang beredar di Bali itu 40 miliar. Jadi duit itu sekarang tidak ada di Bali karena kunjungan nol. Nah, dari sini dari sini bisnis apa yang bisa dilakukan dalam era COVID seperti sekarang? Ya, bisnis apa yang bisa dilakukan dalam era COVID seperti sekarang? Nah, yang bisa berkembang, yang bisa dilakukan, bisnis yang bisa dilakukan pada saat sekarang ini adalah bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Ya, makan. Yang berhubungan dengan perut lah kira-kira begitu. Bisnis kuliner, logistik, dan yang berhubungan dengan itu. Nah, lalu sekarang baru masuk ke media. Apakah media menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia itu? Tadi oleh Pak Moderator sudah disampaikan, mestinya pada saat orang tidak boleh keluar rumah, pada saat orang bekerja di rumah, belajar di rumah, maka kebutuhan informasi di luar itu menjadi kebutuhan dasar, bagian daripada kebutuhan yang lain. Nah, barangkali media itu punya peran di sini. Jadi media banyak sekali cerita-cerita tentang
kebutuhan dasar di luar logistik dan kuliner itu. Salah satu contoh misalnya ketika paket internet kita habis, mungkin kita lebih galau daripada perut kita lapar gitu. Setidaknya saya merasakan hal yang seperti itu. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain juga merasakan seperti itu. Kita berlari-lari untuk mencari pulsa untuk memenuhi paket internet kita, untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Nah, lalu dari paket internet itulah kita berselancar mencari informasi itu, dan informasi itu diperoleh lewat media. Nah, media yang diperlukan di sini adalah media yang seperti apa? Nah, tadi disebutkan bahwa media itu ada dua, yaitu media mainstream dan media sosial itu sendiri. Nah, ketika kita memiliki paket internet, kita berselancarnya di sana, main di WhatsApp, main di Facebook, berkomunikasi dengan teman-teman, juga membutuhkan informasi lewat media-media online. Nah, kira-kira kita cukup nggak untuk itu? Cukup nggak dengan mengandalkan media sosial maupun media mainstream yang salah satunya di sana itu adalah internet? Ya, saya melihatnya, saya merasakan ada kebutuhan lain selain kebutuhan dari media online itu sendiri. Karena ada keterbatasan tertentu yang dirasakan ketika kita hanya mengandalkan media internet. Misalnya kita membaca, walaupun kita membacanya lewat lewat laptop, lewat HP, ada keterbatasan tertentu yang dirasakan. Setidak-tidaknya saya merasakan seperti itu, sehingga barangkali disinilah media cetak itu memiliki peran juga untuk memenuhi kebutuhan dasar tentang informasi masyarakat. Nah, media cetak itu ada beberapa jenis, seperti misalnya media majalah misalnya, koran harian, tabloid, dan seterusnya. Nah, kalau koran misalnya, dia hampir sama dengan media online yang ada sekarang. Berita-beritanya berita langsung seperti itu. Nah, jadi ada kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, barangkali di sini, bisnis media itu menurut saya, ini barangkali ini juga masih asumsi ya, karena sampai sekarang belum ada penelitian sejauh mana kebutuhan dasar manusia itu tentang kebutuhan dasar informasi itu penyumbangnya itu dari sektor yang mana. Sampai sekarang belum ada penelitian seperti itu. Tapi setidaknya asumsi-asumsi itu yang bisa asumsi-asumsi itu yang bisa dipergunakan untuk mengambil satu keputusan bisnis media di era COVID ini. Barangkali itu Pak Gede, barangkali nanti dalam diskusi kita bisa mengembangkan tema ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya belum 15 menit ini. Masih ada waktu lagi, terus sudah 5 menit. Tapi nanti kita undang teman-teman diskusi, karena ini hanya pemantik saja. Jadi apa yang disampaikan tadi, bahwa media mainstream itu lagi berhadapan dengan media sosial. Jadi orang setiap harinya itu lebih mengakses misalnya Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Karena di sana banyak foto-foto cantik rupanya ya. Atau mungkin sedang memantau teman. Daripada memantau tokoh politik, lebih baik memantau teman.
Kemudian ini juga menjadi saingan daripada media mainstream, sehingga ada ini bukan Pak Suyadnya seharusnya memberikan pengalaman-pengalamannya itu. Karena beliau ini kan Pemred Pos Bali itu. Apakah oplahnya menurun ini pada masa ini atau oplahnya naik, atau juga mungkin Pak Suyadnya itu banyak punya teman gitu di media-media lain, media cetak yang lain, apakah oplahnya menurun pada saat ini di tengah persaingan dengan media sosial? Seharusnya sih bukan saingan media sosial, tapi dia alternatif lain yang menyita waktu orang-orang sekarang ini. Daripada membaca koran yang panjang, lebih baik membaca berita yang pendek di Facebook atau di mana yang di-share oleh teman. Nah, itu menjadi saingan tersendiri. Kemudian juga media sosial juga sudah mulai mengurangi iklan-iklan yang harusnya masuk ke media mainstream. Karena kalau dulu umpamanya menjual sesuatu, kan harus pasang itu di iklan mini itu. Tetapi sekarang kalau kita menjual sesuatu, cukup pasang di Facebook. Banyak orang tahu, kita tak perlu mengeluarkan uang, itu cukup pulsa saja. Nah, ini juga mengurangi pendapatan media-media mainstream, sehingga media mainstream itu menghadapi tantangan yang cukup berat lah belakangan ini. Kalau kemarin saya baca berita itu kekayaan pemilik Zoom itu meningkat sekitar 77 triliun gitu, pada masa-masa ini. Dan juga mungkin Facebook atau yang lain saya tidak akses datanya. Yang kali saya cuma akses itu Zoom, pemilik Zoom. Yang lain juga tampaknya juga meningkat itu kekayaan daripada pemilik media sosial. Baiklah, saya akan buka diskusi ini. 3 dulu yang bisa memberikan tanggapan. Saya yakin di sini juga hadir praktisi media dan juga para pengamat, mahasiswa yang juga memperhatikan media. Silakan dari 3 dulu. Oh, saya yang pertama. Oh iya, silakan perkenalkan Pak. Siapa Pak? Nyoman Sudipa. Ya, dari Universitas Mahendra Data. Oh iya, silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Bapak, Ibu, para peserta webinar yang saya hormati, memang menarik sekarang kita bicara tentang media di era COVID-19 ini. Yang menjadi stressing pemikiran saya tentang media di di situasi COVID ini adalah media mainstream khususnya harus membranding pola pikirnya dengan framework yang lebih baik lagi. Apabila tidak dilakukan framework berpikir dengan memanfaatkan media sosial, maka media mainstream itu saya pastikan akan mati suri. Seperti contohnya misalkan ketika taksi online dengan taksi manual, seharusnya taksi manual itu merubah frame berpikirnya dengan menerapkan teknologi. Misalkan teknologi Grab yang dipergunakan, teknologi Gojek yang dipergunakan, sehingga taksi manual ini akan tetap hidup. Nah, seperti contohnya ketika kita memasang iklan di media mainstream itu bayarnya mahal sekali. Satu kad aja, besarnya satu kad itu sudah 1 jutaan dibandingkan dengan memasang media iklan yang cenderung gratis di media sosial. Nah, perlu dilakukan komodifikasi cara berpikir ke depan. Komodifikasinya apa? Dengan menggunakan media sosial sebagai ajang untuk mempromosikan media mainstream. Dan media mainstream itu masuk ke dalam perut media sosial. Atau media mainstream membuat media sosial baru, atau membuat website baru sehingga menjadi lebih rujukan yang lebih baik lagi.
Karena dengan menggunakan media sosial, setiap kejadian di luar sana dalam hitungan menit kita sudah tahu. Dibandingkan dengan media mainstream sekarang ini. Kejadian sekarang ini besok pagi baru kita baca di koran misalkan. Ini merupakan kelemahan yang hakiki yang dilakukan oleh media mainstream saya kira. Berapa laporan menunjukkan bahwa media mainstream itu sudah sudah terjadi penurunan oplah. Sedangkan media-media sosial dan proses juga penjualan iklan-iklan barang, mobil segala macam itu lewat media sosial itu jauh lebih menjadi rujukan di zaman yang postmodern ini dengan menerapkan sistem online dengan internet ini. Seperti misalnya Bukalapak, kita lihat kan, Wikipedia, Tokopedia dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah media mainstream itu harus menggunakan kembali media sosial sebagai ajang untuk melakukan marketingnya. Mungkin itu saja dari saya sementara. Terima kasih Pak Dr. Gede Sukaryo. Ya, terima kasih. Jadi poin penting yang disampaikan oleh Pak Sudipe itu adalah media sosial itu harus mengubah dirinya ya. Jadi menggunakan media mainstream itu harus mengubah dirinya, menggunakan media sosial sebagai promosi, ya, sehingga nanti apa yang disampaikan di media mainstream itu bisa menggema lebih banyak lagi. Silakan ada yang lagi mau sharing pemikiran juga pertanyaan kepada Bapak Wayan Suyardjo karena beliau ini cukup berpengalaman di bisnis media. Silakan Pak Moderator. Ya. Boleh nggak langsung misalnya ditanggapi? Satu persatu pertanyaan dijawab langsung biar tidak lewat seperti itu. Ya silakan sambil menunggu yang lain, silakan. Ya. Terima kasih Pak Nyoman Sudipo. Apa yang dikemukakan itu ya realitasnya memang seperti itu ya. Memang sekarang ini menurut Bill Kovacs dan Tommy Rosenfeld siapa namanya itu, sekarang ini memang sedang terjadi revolusi komunikasi itu. Bill Kovacs dan Tom Sid yang menulis buku tentang Blur itu yang dikeluarkan oleh Dewan Pers ya, menegaskan pentingnya posisi media mainstream pada situasi seperti sekarang ini. Memang kedua media ini memang saling bersinergi memang. Selama ini teman-teman yang bergerak di media mainstream itu sudah menggunakan media sosial sebagai sarana promosi. Salah satu misalnya sarana promosi, sarana komunikasinya juga. Salah satu misalnya produk yang dia sampaikan itu lalu tayang di Facebook. Dia bikin virtual itu, misalnya beberapa ini bikin misalnya media virtual seperti itu. Nah di sana mereka berkomunikasi. Dia lempar di di media sosial, Facebook, kemudian ada di WA dan seterusnya untuk lebih memperkenalkan produk-produk media mainstream itu sendiri. Tetapi memang kita ingin kembali ke soal bisnisnya. Jadi kita ingin kembali ke soal bisnisnya. Ada perbedaan yang cukup tajam antara media mainstream dan media sosial. Perbedaan di sini adalah ada soal konten. Media mainstream itu adalah karya jurnalistik, sedangkan media sosial itu bukanlah karya jurnalistik. Kira-kira seperti itu. Nah, dulu ada perdebatan yang sebenarnya media mainstream itu yang siapa sih? Apakah media sosial yang mainstream, ataukah media cetak, media online, dan seterusnya itu yang kita tahu sebagai media yang ada sekarang ini. Nah, karena pemahaman tentang media mainstream itu adalah media yang dipercaya. Media mainstream itu adalah media yang dipercaya. Nah, sementara ini karena media cetak, media elektronik, ya kasarnya sekali majalah, kemudian koran, TV dan seterusnya itu
melalui mekanisme jurnalistik, maka itulah yang menjadi mainstream, itulah menjadi itulah yang dipercaya, sehingga dia menjadi mainstream. Nah, lalu bukan berarti media sosial juga tidak dipercaya seperti itu. Nah, lalu ketika di sini peluang bisnis itu sesungguhnya munculnya di sini. Ketika hoax merajai media sosial, disinilah Bill Kopak dan Tom Rosenfield itu menyodorkan bahwa media mainstream itu menjadi hal yang sangat diperlukan, menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Ya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah ketika media sosial, medsos itu dipenuhi dengan hoax. Nah, disinilah media sosial itu memiliki peran dan fungsi yang lebih kuat di sini. Nah, ketika itu semakin dibutuhkan, maka peluang bisnis itu ada di sana. Lalu kita tengok lagi, media mainstream yang ada sekarang, kayak majalah, koran, dan seterusnya, seperti apa yang dikatakan tadi Pak Mandi. Bagaimana? Oplahnya bagaimana? Oplahnya bagaimana? Kalau dilihat dari empirisnya, saya di Bali, kajian kecil-kecilan yang saya lakukan, belum ada media yang bangkrut di Bali gara-gara COVID-19 ini. Justru media-media kecil itu yang eksis. Yang kita sebut saja misalnya, seperti Warta Bali itu eksis, ya, Bali Tribun ini eksis, Pos Bali eksis, Fajar Bali eksis, dan apalagi ya, media-media yang lain itu tetap eksis dia. Ada memang beberapa media yang mengurangi halamannya, ya barangkali mungkin ada ada permasalahan intern di media, dan permasalahan itu bukan karena COVID yang sekarang aja, mungkin dari permasalahan yang terjadi sebelumnya, sehingga terjadi hal seperti itu. Jadi selama berlangsungnya COVID-19 ini, justru belum ada media yang bangkrut di Bali gara-gara itu. Logikanya di sana. Ya, barangkali itu yang bisa saya tambahkan atau yang bisa saya komentari dari apa yang disampaikan Pak Nyoman Sudipe tadi. Barangkali itu Pak Menteri. Ya, terima kasih. Jadi sudah banyak hal yang di-sharing itu. Jadi selama COVID ini media-media di Bali belum ada yang tidak eksis. Media kecil bahkan eksis semua. Ya, media besar saya nggak tahu ya, nanti mungkin ada masukan-masukan. Kemudian juga memang ada fenomena mengurangi halaman itu kan di media-media itu, karena untuk menekan ongkos cetak barangkali, sehingga dia bisa tetap terbit, kemudian bisnisnya tetap jalan dengan langganan-langganan yang sudah ada dari sebelumnya. Tetapi yang menarik ini adalah dari rencananya Pak Gubernur Bali itu, Pak Koster, itu bahwa itu bisnis media itu dimasukkan sebagai sebuah bisnis yang terpapar oleh COVID-19. Sehingga dalam skema bantuan itu untuk penanganan COVID itu, media mendapatkan itu. Nah, ini barangkali akan bisa mengundang diskusi-diskusi lebih lanjut. Silakan siapa yang mau masuk? Izin. Pak Satrio Wibowo tadi. Pak Satrio Wibowo. Ya, silakan Pak Satrio Wibowo. Swastiastu, Bri Wayan, Bri Gede. Menarik yang dengar optimisme Bri Wayan mengenai media dan motif Bali. Yang ingin saya tanyakan sebetulnya to the point saja, paling tidak anggaplah COVID ini nanti sudah menjadi tatanan baru kita, karena kita tidak tahu kapan berakhirnya. Sampai ke depan ini, menurut Bri Wayan, ya
prediksi atau ramalan mungkin ya. Media cetak di Bali itu akan seperti apa nasibnya? Ini contoh kasus teman-teman di Surabaya, kan kebetulan dari Surabaya. Beberapa media cetak di sini secara drastis mulai oplah karena selain minat baca berkurang, juga karena ada semacam fear factor, ketakutan. Karena media cetak, kertas akan menyimpan virus lebih lama. Dan muncul. Beberapa teman wartawan itu sekarang sudah mulai dialih fungsi ke situs mereka, ke website, bentuk online. Nah, saya tidak tahu apakah di Bali seperti apa, dan ke depan seperti kapal, mungkin berapa lama mungkin media cetak di Bali akan bertahan, kira-kira menurut penerawangan beliau Yanegi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, data terbaru pengguna internet Januari 2020 itu ada sekitar 170 juta pengguna internet Januari 2020. Kemudian di Indonesia ya, karena sosial media itu ada 160 juta. Kemudian pengguna connection mobile, artinya yang menggunakan handphone itu ada 330 juta. Nah, mobile ini seringkali tidak begitu secara fitur dan bentuk begitu familiar dengan bentuk web. Dan mereka lebih familiar dengan penggunaan sosial media. Ini yang pertama dari Pak Depot, nantinya, ini dalam konteks di Bali, apakah nantinya Iwayan juga optimis bahwa media-media itu akan lebih banyak menggunakan sosial media ketimbang misalnya konvensional website. Karena sekarang kami di komunikasi di UNER sekarang sudah tidak lagi mempergunakan media online itu sebagai non konvensional. Sekarang media online itu sudah konvensional, sudah mainstream. Media cetak bukan lagi media mainstream, tapi sudah old media lama. Sekarang media sosial yang menjadi menurut kami media terbarukan. Nah, dengan kondisi mobile devices ini yang seringkali tidak akrab dengan bentuk website. Nah, menurut saya di Bali akan terjadi hal serupa yang akan lebih banyak mempergunakan sosial media sebagai alat penetrasinya. Itu dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Satu lagi ya, sebelum Pak Wayan siarnya nanti. Nanti. Ya, silakan perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Nama saya Yoyo dari Palangkaraya. Izin bergabung di forum ini. Ya, silakan. Pertama, sebelum peristiwa COVID ini di Palangkaraya, kami pernah melaksanakan kegiatan diskusi tentang media yang menghadirkan Pemret Kalteng Pos dari Jawa Post Group. Di sana dibahas menarik sekali tentang bagaimana dinamika media sekarang ini. Jadi hal yang paling menarik di sana adalah dua hal yang saya peroleh. Saya juga membaca dua referensi dari Prof. Renal Kasari dari buku Disruption dan Prof. Amir Piliang dari buku Dunia yang Berlari. Di sana ada dua hal yang memang menarik dalam dunia media. Yang pertama adalah harus diakui bahwa di dalam laporan Pemret Kalteng Pos dinyatakan bahwa selain oplah juga jumlah halaman itu paling tidak 50% berkurang. Nah, itu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh para pelaku media, bahkan media mainstream sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, berita baiknya adalah saya sependapat dengan Bapak Wayan tadi, bahwa media mainstream memiliki satu keunggulan, yaitu trust, dan bagaimana secara metodologi informasi itu didesain dalam akurasi yang semaksimal mungkin. Sehingga bagi orang-orang tertentu, dia akan memilih sumber-sumber berita yang memiliki integritas dan akuntabel begitu. Jadi hal yang ingin saya tanyakan di sini,
dari dua hal yang pertama yang merugikan bagi pihak media, dan yang kedua trust dan bagaimana media mainstream itu memiliki keunggulan dibanding media-media yang lain. Timbul pertanyaan bahwa dunia sekarang ini kan sungguh sangat berbeda, apalagi di peristiwa COVID ini. Selain juga dinamika alam, memang harus kita menyadari kalau dulu koran itu kan dicetak, sekarang banyak ke paperless. Nah, di Kalimantan Tengah, saya mendapatkan beberapa berita mainstream yang versi tidak cetak atau paperless, tetapi dia masih packagingnya masih kurang bagus. Nah, pertanyaan saya adalah kepada Bapak Wayan selaku praktisi media di sini, apa kiat yang dilakukan oleh media mainstream untuk menjawab tantangan zaman? Di satu sisi media mainstream memiliki keunggulan apa itu namanya trust dari masyarakat, dan secara metodologis dia sangat memiliki akurasi yang tinggi, tetapi di satu sisi juga dia berhadapan dengan media-media online yang memiliki keunggulan, yaitu kecepatan mereka memberikan informasi. Jadi sekali lagi, apa desain pemikiran atau langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh media mainstream ini untuk menjawab tantangan situasi di tengah COVID saat ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ada benang merahnya ini antara kedua penanya ini, bahwa oplah media mainstream, terutama media cetak itu menurun, dan jumlah halamannya juga menurun. Padahal itu ada sisi baiknya, itu ada peluangnya bahwa media mainstream itu memiliki trust, gitu, kepercayaan masyarakat, karena media mainstream itu kan ditulis oleh wartawan-wartawan yang profesional, wartawan yang terlatih, ya, bagaimana menulis sebuah berita untuk bisa dipercaya oleh publik. Tetapi fakta yang terjadi ternyata oplah menurun, halaman juga menurun, gitu. Nah, itu juga disampaikan oleh Pak Satrio Wibowo tadi. Nah, jadi pertanyaan berikutnya dari Pak Yoyok itu, apa kiat ini? Kiat bisnis. Dan kemudian adalah bagaimana mentransformasi media konvensional ini di dalam tantangan yang muncul belakangan ini. Silakan Pak Wayan Sehatnya. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih Pak Satrio, Pak Yoyo, terima kasih. Akibat COVID yang terjadi, khususnya di Bali, wisatawan yang datang di Bali itu, wisatawan asing, sekitar 10.000 sampai 13.000 orang per hari. Kalau rata-rata 2 juta pengeluarannya selama di Bali, maka sekitar 20 miliar dari uang dari turis asing itu, uangnya dihambur-hamburkan lah, yang kemudian diterima oleh pegawai hotel dan seterusnya. Itulah yang menghidupkan perekonomian Bali, ya. Ditambah domestik sekitar itu, ya saya coba mereka-reka aja. Ada sekitar 40 miliar duit turis itu yang beredar di Bali, yang sekarang duit itu tidak ada. Duit itu nol sekarang. Nah, lalu itu secara langsung maupun tidak langsung pasti membuat daya beli masyarakat Bali menjadi sangat berkurang. Nah, lalu apakah dia tidak bisa membeli koran gara-gara itu, tidak bisa beli koran, majalah, dan seterusnya gara-gara itu. Tapi tadi saya sudah ilustrasikan bahwa media itu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Artinya informasi itu bagian daripada kebutuhan dasar manusia, yang itu yang diperoleh lewat media. Nah, sampai kapan di Bali akan berlangsung? Ya, Nampaknya internet Pak Wayan ada gangguan. Pak Gede. Ya, internetnya Pak Wayan ada gangguan.
Ya, bukan masalah bersama ya. Gimana ya? Ya, kita tunggu sebentar. Ya. Baik. Beli gede Sutario. Bisa dikontak via WA. Ya, sudah. Ya, saya kontak tidak nyambung. Sambil menunggu Pak Wayan Suryadnya untuk bergabung, saya mohonkan dari peserta untuk bisa memberikan. Sudah join Pak Wayan, nggih. Udah gabung ya? Nggih. Sudah gabung dengan kita? Sudah. Oh ya. Silakan lanjut Pak Wayan. Ya, mohon maaf ada gangguan koneksi tadi. Ya. Saya lanjutkan semangat. Halo? Silakan Pak. Tadi putus-putus Pak, sekarang udah lebih lancar. Putus-putus lagi. Putus-putus lagi. Putus ya. Putus-putus. Lanjut Pak, lanjut. Lanjut Pak. Oke. Terima kasih. Apa namanya, mencabut kontraknya dengan strangersnya dia maupun kontributornya dia dengan alasan pendapatan mereka berkurang. Padahal di satu sisi, di surat yang saya terima, dia pembacanya meningkat di era COVID ini. Oplahnya justru meningkat juga pada era COVID ini. Tetapi nyatanya dia kesulitan keuangan dengan stake yang dimiliki di seluruh Indonesia. Nah, itu artinya bahwa oplah itu bukan semata-mata sumber penghasilan. Ya, halo. Lanjut Pak. Jadi oplah itu tidak semata-mata menjadi sumber pendapatan daripada media, khususnya media cetak itu sendiri. Sumber pendapatan lainnya itu adalah iklan, halamannya dia. Tetapi banyak juga justru yang mengurangi halamannya karena perolehan iklannya pun berkurang. Artinya apa? Semakin banyak oplahnya suatu media, ternyata berkurang. Nah, teknis di usaha ya, bagaimana
lah mana menjaga halnya terus dapatkan profit. Nah, kalau dihubungkan dengan apa yang terjadi di Bali, yang seperti kajian tadi, di Bali justru koran besar, ada sebuah koran besar di Bali justru mengurangi halamannya. Ya, saya punya keyakinan bahwa yang besar karena menguranginya lah dia bisa mengurangi biaya atau produksinya dia. Lalu dan juga dengan ini apa namanya koran-koran kecil di Bali itu namanya tetap utuh seperti itu, dia juga tetap apa namanya bisa menjalankan bisnisnya sebagaimana semula, hampir seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa akibat COVID ini. Ternyata belum ada satu koran di Bali yang bangkrut gara-gara COVID ini. Barangkali dari sana Ya, gangguan lagi. dia tidak hanya di Bali, mungkin di tempat lain juga seperti itu. Barangkali itu Pak Gede, kiat-kiat apa yang ini, apa namanya, barangkali ini, apa namanya, ya karena ini pengalaman empiris ya barangkali, jadi kiat-kiat apa yang bisa dilakukan untuk bisnis media sebagaimana yang ditemukan oleh Pak Yoyo tadi. Kalau menurut saya, tadi keunggulan media mainstream itu adalah pada tiras, pada kepercayaan. Kenapa orang percaya kepada media mainstream? Karena ada mekanisme jurnalistik di sana. Ada mekanisme jurnalistik di sana. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh apa namanya, oleh Bill Kopic ya, Bill Kopic, Bill Kovacs gitu, sorry, Tom apa namanya, itu ada elemen jurnalistik yang mesti harus dipenuhi di era komunikasi yang terjadi sekarang ini. Jadi itu yang pertama, misalnya soal media apa namanya, karya jurnalistik itu harus apa namanya, memiliki konten tentang kebenaran, kemudian loyalitas jurnalistik itu harus pada perusahaan seperti itu. Itu adalah verifikasi gitu. Cek itu misalnya sebuah satu yang kita ada yang tentang apa namanya, kalau mekanisme jurnalistik harus kan check and recheck, tidak bisa. Lalu independensi media itu sendiri. Jadi media itu menurut saya tidak boleh netral, tapi dia harus independen. Nah, beda independen dengan netral. Saya pikir kita sudah semua tahu itu. Lalu media mainstream itu harus apa namanya, kritis terhadap kekuasaan dan lebih peduli terhadap rakyat di belakang misalnya itu. Jadi media juga jadi fokus media mainstream. Semua itu memiliki profesional dan komprehensif. Jadi ada, menurut si John Kovacs itu ya, elemennya itu harus seperti itu. Sehingga ketika unsur-unsur atau elemen-elemen itu sudah dipenuhi pada mekanisme jurnalistik itu, ya setidaknya barangkali orang akan lebih percaya daripada media sosial. Ketika itu sudah 19, oh ya, apa
Jadi orang hanya dari mana sumbernya siapa itu seterusnya. Jadi sumber katanya. Tetapi kalau media-media mainstream yang lain barangkali itu akan bisa lebih dipercaya daripada sumber yang daripada media sosial. Barangkali kiat-kiatnya ada di sana. Bisa saya lanjutkan sedikit lagi, mungkin agak di luar konteks itu. Nah, salah satu contoh misalnya begini. Tapi ini asumsi ya, ini asumsi. Ketika kita pelajari media sosial, orang mendapatkan informasi benar itu di mana? Di majalah, di media mainstream. Media mainstream yang mana? Misalnya begitu. Ya, kalau misalnya ini mendapatkan media di berita online, di media online, sebenarnya sah-sah juga, tetapi barangkali untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, agak ini kelemahannya di online itu di sana. Jadi orang melihat berita, membaca berita lewat tab, lewat laptop ataupun apalagi di apalagi di HP begitu, barangkali akan ada kelemahan secara fisik ya, terutama mereka teman-teman yang sudah bisa di atas 50 ya. Itu. Nah, lalu di mana dia akan mendapatkan? Oh, di koran misalnya begitu. Koran untuk sementara ini lebih ada berita-berita langsung. Majalah barangkali yang lebih ini yang lebih bisa memberikan informasi-informasi yang dalam, yang lebih analitik, apalagi kontennya investigatif misalnya seperti itu. Barangkali majalah bisa menjadi menjadi salah satu alternatif yang bisa menjadi pilihan pembaca. Barangkali itu kiat-kiat yang bisa yang bisa dilakukan pada saat ini. Begitu barangkali Pak Gede. Ya, terima kasih Pak Wayan Suyatnyo. Jadi memang kiatnya seperti apa yang Pak Wayan Suyatnyo lakukan itu, membuat majalah berita. Karena bagaimanapun juga media online ya, itu hanya menampilkan berita-berita yang cukup pendek itu, karena dia harus berkejar-kejaran dengan waktu. Jadi sekarang dapat berita harus segera di-upload, jadi waktunya sangat singkat. Nah, kalau media-media yang lebih kini misalnya majalah mingguan atau apa, jadi dia masih bisa berpikir. Kalau Aryan kan masih berpikir 3 jam atau 4 jam ke depan untuk menulis berita, sehingga bisa lebih panjang mewawancarai pengamat, masih ada waktu. Kemudian juga melengkapinya dengan data-data, mungkin masih ada waktu, sehingga beritanya menjadi lebih komprehensif. Nah, memang kita sering lihat di media online kan kadang-kadang beritanya belum tuntas, itu mesti sepihak. Nah, kalau media-media yang sudah ini ada waktunya itu, misalnya media cetak atau majalah itu, dia tentu akan menampilkan berita yang lebih komprehensif itu. Seperti yang dituntut itu adalah counter all side sekarang ini kan, dari segala sumber. Tapi bagaimanapun juga di era COVID-19 ini kita kehilangan banyak uang yang beredar di Bali seperti yang disebutkan oleh Pak Wayan Suyatnyo tadi. Jadi ya hitung sendiri ada 40 miliar hitungan sendiri itu. Nah, tetapi yang jelas tentu ya hotel sepi, restoran sepi, ya dagang-dagang juga di pinggir jalan juga sepi. Ya ini tentu saja mengurangi banyak pendapatan masyarakat Bali. Dan tentunya hal-hal yang tidak penting atau ada penggantinya, substitusinya itu ada penggantinya, tentunya dia akan cari penggantinya. Misalnya dia lewat media sosial, dia ingin mendapatkan berita, atau juga dengan media-media online yang sekarang ini banyak free, itu di-share lewat Facebook, free.
Itu mungkin yang diambil, sehingga tidak dapat dipungkiri juga seperti yang disebutkan oleh Pak Wayan Siadnya tadi, bahwa oplah juga media cetak itu menurun. Karena juga dari iklan juga kan, iklan juga dunia bisnis sekarang lagi bermasalah, sehingga iklannya juga menurun. Karena iklannya menurun, tentu alamannya juga dibuat lebih kecil, kemudian oplahnya juga dibuat lebih sedikit, sehingga mengurangi biaya cetak. Nah, itu diskusi kita. Nah, sekarang ini kita sedang menyiapkan apa yang new normal, orang sebut new normal sekarang ini. Jadi bulan Juni ke depan ini kita diharapkan normal kembali, hidup normal kembali. Diharapkan dunia bisnis sudah mulai bergerak. Pelabuhan-pelabuhan mungkin secara bertahap akan dibuka. Wisatawan mungkin sedikit demi sedikit akan masuk. Kemudian ekonomi Bali mungkin sedikit demi sedikit juga akan berkembang. Nah, di tengah kondisi seperti itu, untuk menyiapkan new normal ini, terutama di bisnis media, tentu perlu pemikiran-pemikiran untuk mengembangkannya menjadi new format juga lah, atau yang disebut dengan revolusi media itu berjalan lebih cepat, karena tantangannya juga lebih besar. Untuk masalah ini saya mengundang dari partisipan nih ya, 3 partisipan, waktunya lagi 1 jam. Saya berikan kesempatan untuk 3 peserta untuk memberikan sharing pemikiran, pertanyaan, atau apapun juga yang bisa menambah pengetahuan kita, terutama di bisnis media. Silakan. Raise your hand. Silakan. Banyak pegiat-pegiat media di sini. Saya Pak Kadi. Siapa ya? Saya lihat. Ya, silakan perkenalkan diri. Saya Pak Kadi. Siapa Pak? Silakan. Perkenalkan saya Nyoman Mahardika. Oh iya. Silakan Pak Mahardika. Yang alumni Magister IKH. Dari tadi ketika membahas mengenai media sosial, itu yang lihat langsung media sosial yang dimaksud hanya Facebook dan sebagainya. Setahu yang media mainstream itu ketika dikonversi menjadi media sosial, namanya media online seharusnya kan, di mana di sana diawasi juga oleh Dewan Pers. Ini yang saya tahu, bahwa media online dengan media sosial itu berbeda. Kalau media lain, seharusnya jurnalistiknya tetap dipegang dan memang harus diawasi oleh, dan segala bentuk ketentuan lembaganya juga harus sesuai dengan pembentukan media mainstream. Jadi kalau tadi ada pembahasan kita, media mainstream harus memanfaatkan Facebook dan sebagainya, ini menurut yang agak aneh. Jadi seharusnya, atau saya minta tolong Pak Wayan Suyadnya menjelaskan tentang media online sekarang yang merupakan milik dari media-media mainstream. Saya lihat ini dikepung oleh media online abal-abal banyak banget nih. Dan ini saya juga pernah koordinasi dengan Ketua Asosiasi Media Online-nya, mengatakan bahwa memang benar yang media online yang benar-benar resmi itu hanya beberapa gelintir. Nah, ini masalah tersendiri nih otomatis. Alangkah bagusnya memang kalau media mainstream ini mampu masuk menjadi media online, tidak perlu nyetak berupa kertas, tetapi disuguhkan dalam bentuk online, kan itu sebenarnya dasarnya. Nah, segala sesuatu yang di-share ke Facebook, ke WA, grup, dan sebagainya, itu harusnya berasal dari media online yang resmi seperti itu. Nah, tantangan satu tadi mengenai bagaimana melawan yang abal-abal ini, tentu regulasinya harus jelas dan ini perjuangan kita bersama. Nah, kemudian dari segi konten memang nanti saingannya adalah media sosial. Kemudian dari segi iklan itu ada semacam startup kayak OLX
Lazada dan sebagainya, itu mengambil porsi yang luar biasa sebenarnya, mengambil bisnisnya luar biasa dari media mainstream atau media online ini. Dan ini yang saya ingin tahu, bagaimana kiat dari media-media mainstream dalam memakai sarana media online-nya, menghadapi media sosial, menghadapi startup yang mengambil jatah dari iklan-iklannya yang luar biasa, dan media online abal-abal gitu ya. Itu yang saya kira harus diluruskan dan diklarifikasi dulu. Kemudian baru kita seperti tadi saran Pak yang kedua, saran Pak Gede, yang kita perlu bahas ke depan, bagaimana ke depan ini new normal ini terkait dengan media. Ya boleh bisnisnya lah, tapi saya mungkin cenderung ke kita apa yang bisa kita bantu atau apa yang kita bisa manfaatkan, apa yang harus kita kerjakan dengan media terkait dengan new normal. Saya kira demikian Pak Gede. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mardika. Silakan ada lagi yang bisa memberikan sharing pemikiran pada kesempatan hari ini. Karena ini jarang-jarang kita bertemu. Dan kalau kita bertemu tentu kita lebih bahagia daripada menyendiri. Kan? Jadi Zoom ini adalah alat untuk menambah kegembiraan kita pada pagi hari ini. Silakan. Ada lagi? Di kolom chat beli gede dibaca pertanyaan. Oh, iya. Iya. Ya, kalau gitu kita kembalikan ke Pak Siarnya dulu ya. Untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Mardika. Ya. Itu pertama, bahwa sekarang ini di samping ada media sosial, juga ada media online yang abal-abal. Dan juga mungkin muncul wartawan-wartawan yang cepat jadi wartawan, itu tidak ada pelatihan, tiba-tiba jadi wartawan dengan narasumbernya nggak jelas, kemudian kapan itu dibuat juga nggak jelas. Ada kadang-kadang berita-berita begitu di online, karena media online juga seringkali dibuat dengan sangat tergesa-gesa, rekrutmennya juga sangat tergesa-gesa, sehingga yang penting bisa menulis jadi wartawan. Nah itu. Kemudian berikutnya di dunia iklan itu Lazada dan yang lain-lain itu juga menyaingi media-media mainstream itu. Di samping juga media sosial, ya. Karena di sana bisa langsung transaksi, bisa langsung di Lazada atau di media sosial bisa langsung transaksi. Tetapi memang banyak masalahnya juga di situ, karena di situ seringkali juga ada penipuan-penipuan lewat transaksi di media sosial. Nah, untuk menghadapi hal seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh media-media mainstream untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu? Kemudian lewat chatting ada juga sharing pemikiran dari Bapak Satria Wibawa dari Surabaya ini, beliau jauh-jauh. Terlepas dari sesuai aturan atau tidak, peran influencer, endorser, public figure, well-known person juga berperan sebagai sumber informasi. Seringkali mereka malah dirujuk oleh media, peran mereka menjadi prosumer, produsen consumer, itu menjadi sangat penting itu. Nah itu barangkali bisa dibaca itu Pak Wayan Suyarnya di chat di grupnya itu. Nah itu silakan Pak Wayan Suyarnya tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Mardika dan juga barangkali intip di chatting-chatting ini ada yang penting-penting untuk ditanggapi. Terima kasih. Silakan Pak Wayan. Halo. Halo. Iya, halo Pak Wayan Suyarnya. Terima kasih Pak Gede. Tadi mungkin agak lompat dikit ketika mengklasifikasi media ada dua, yaitu media mainstream itu
Ini Pak Mahardika, media mainstream itu terdiri dari 3, yaitu media cetak yang terdiri dari koran, majalah, tabloid, dan seterusnya. Lalu media elektronik, televisi, dan radio. Dan yang ketiga, media online. Media online ini media yang berbasis internet. Nah, media online, bagaimana layaknya media mainstream yang lain, sekarang sudah bisa menjadi partisipan Dewan Pers. Yang terakhir yang diakui oleh Dewan Pers itu adalah dari organisasi AMSI kalau nggak salah. AMSI. Kalau IMO sama AMO itu mungkin dalam proses ya. Jadi mereka sudah mengorganisasikan dirinya pada pada organisasi media layaknya PWI, IJTI, dan lain-lainnya itu. Jadi media online punya organisasi tersendiri. Nah, media online di sini membedakan dengan media yang bisa itu adalah yang memenuhi dilakukan oleh Dewan Pers itu sendiri. Salah satu di antaranya komisinya misalnya redaksinya itu harus wartawan kompetensi utama gitu. Dan ada pesertaan lainnya sebagaimana layaknya media mainstream yang lain seperti media cetak dan sebagainya. Jadi yang membedakan media online abal-abal dengan media online yang resmi adalah tadi itu yang abal-abal itu yang belum bisa diverifikasi Dewan Pers, yang online yang yang sudah masuk verifikasi itu ya mungkin itu tidak menjadi sudah resmi ya, sudah tidak abal-abal begitu. Nah, kemana kita nanti ikuti perkembangan dan seterusnya itu. Salah satu contohnya misalnya begini, info dan pasar itu bukan bagian daripada bukan bagian daripada media online. Dia hanya mencomot, tapi dia bukanlah media online. Lalu banyak juga media-media seperti itu, kayak Kumparan itu masih ini Kumparan ya yang berbasis internet yang tidak masuk menjadi bagian pada media online. Kalau menurut pengamatan saya, belakangan ini mereka sudah bersinergi, artinya mereka menjadi satu kesatuan bisnis. Misalnya begini, kami sendiri yang misalnya lalu juga ada rencananya untuk menggunakan e-papers misalnya. Jadi majalah dalam bentuk elektronik e-papers. Walaupun belakangan ada kecenderungan e-papers itu menurun. Orang lebih banyak tertarik dengan media online daripada e-papers. Mungkin hanya berpengaruh dalam dengan membuka online, sementara ini lebih banyak orang lebih berita online gitu. Kira-kira itu. Lalu ini soal bertransformasi seperti apa, ya kira-kira dia akan terus berformulasi kemana arahnya terus komunikasi tentang new normal ya, saya catat di sini new normal.
karena ke depan setelah COVID ini ya, setidak-tidaknya ini pasti juga akan berpengaruh. Salah satu contohnya misalnya seperti yang Pak Satrio bahwa kertas itu katanya menjadi media, curigai juga sebagai media pengantar virus misalnya, besok ini apakah keraguan akan kertas juga mati begitu, dan nanti kita ikuti bersama-sama lah perkembangannya kayak apa nanti itu. Tapi yang jelas adalah daya beli masyarakat itu tidak berpengaruh terhadap asumsi saya daya beli masyarakat tidak terpengaruh terhadap keinginan untuk atau mencari informasi. Jadi walaupun misalnya dalam kondisi seperti itu, tetap aja berlomba-lomba untuk ingin ingin mencari internet agar bisa mencari media. Barangkali begitu Pak Gede tambahannya. Ya, terima kasih. Jadi ada sudah media-media yang diterbitkan cetak tapi dalam bentuk di format yang bisa di-download gitu. Nah, itu sudah mulai banyak dilakukan karena kadang-kadang kan kebiasaan orang membaca berita itu. Kalau media online begini lebih enak buka koran itu black gitu, buka koran. Nah, seperti itulah e-paper itu. Nah, itu sudah mulai banyak dilakukan juga. Tetapi Pak Wayan Suyatnya bilang itu juga mulai menurun juga. Nah, kemudian ada juga media-media yang bukan sebenarnya media online seperti Info dan Pasar, Kumparan. Itu semacam pemberi informasi ya, atau mungkin semacam papan pengumuman begitu ya Pak. Papan pengumuman di Facebook gitu atau di online itu yang banyak juga oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau mungkin perusahaan yang menginfokan produknya, atau mungkin juga oleh yayasan-yayasan yang ingin memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, itu juga mengurangi jatah-jatah, terutama di iklan. Karena dulu juga muncul dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Misalnya tentang ramalan cuaca, jalan macet atau apa, itu dulu sering dimuat di media-media mainstream. Nah, sekarang pemerintah mungkin sudah tidak memerlukan karena dia bisa buat sendiri di info-info yang seperti itu, Info Denpasar atau juga nanti mungkin Info Bali dan yang lainnya. Nah, itu mudah diakses oleh masyarakat sehingga ketergantungan dengan juga media mainstream juga harus mulai kritis terhadap pemerintah itu, terhadap kekuasaan. Nah, ini juga seringkali menjadi masalah itu karena sekarang pembaca itu beralih ke media-media sosial, sementara kalau ada pemerintah maka konsumennya banyak ternyata di pemerintah ini. Pak Wayan Suyatnya mungkin lebih paham itu di lapangan itu. Konsumennya banyak pemerintah itu sehingga kritisnya itu, dan itu juga mungkin salah satu penyebab juga mainstream karena tidak kritis terhadap pemerintah. Justru di Facebook orang lebih kritis pada pemerintah. Banyak tokoh-tokoh sekarang ini mengkritik pemerintah itu di Facebook.
dan dipiralkan, diksi komen sekian ribu orang, mengurangi jatah-jatah media-media mainstream itu. Nah, apa namanya, peluangnya ke depan ini di new normal ini, tentunya kita banyak merenung ini di tengah COVID-19 ini karena kegiatan kita banyak berkurang, kita tentu banyak merenung, banyak memikirkan apa untuk memperbaiki situasi yang berkembang belakangan ini, sehingga media kembali ke kiprahnya, tidak hanya bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial, mencerdaskan masyarakat itu. Saya mohon dari peserta, waktunya tinggal 30 menit, barangkali 2 peserta yang bisa memberikan sharing pemikiran untuk pengembangan media-media, terutama media lokal di Bali ini, karena pendidikan kepada masyarakat itu sangat bergantung sekali pada media. Media itu sangat berpengaruh sekali kepada masyarakat. Dan karena itulah kita sangat berkepentingan untuk membangun media-media lokal ini. Silakan, ada siapa ya? Masuk, silakan. Silakan masuk. Ada? Ada ya? Ada tadi Bu Prima? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Ya, kalau tidak ada, Pak Wayan Sriatnya bisa berikan apa namanya, Closing statement. Closing statement lah berkaitan dengan kondisi COVID-19 ini, dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh media di new normal nanti ke depan. Silakan Pak Wayan Sriatnya. Ya, terima kasih Pak Gede. Bahwa bagaimana dibutuhkan masyarakat pada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira itu kesimpulan yang pertama yang bisa dipetik pada diskusi ini. Yang kedua adalah jenis media yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang maupun ke depan itu yang seperti apa? Ya, tampaknya media mainstream di sini karena mekanisme jurnalistik. Nah, kapan media mainstream ini tidak tidak diperlukan, ya ketika dia keluar dari maka media sosial memiliki tempat dia. Ini media sosial ini adalah sekaligus sebagai kontrol terhadap keberadaan mainstream sendiri. Dengan kata lain, ketika mainstream seperti yang ditemukan oleh tadi Pak Moderator tadi, mereka akan lebih percaya Facebook, mereka akan percaya WhatsApp, lebih percaya pada itu. Ini kondisi ini tentu akan sangat berbahaya. Maka dari itu profesionalitas media mainstream ini mungkin perlu juga ditingkatkan. Lalu yang ketiga, membuat media mainstream itu terpercaya, itu elemennya seperti yang dikemukakan oleh tadi. Ada 10 yang harus untuk bisa mempertahankan tiras. Menuju ke sana itu sudah perlu yang kuat, perlu
ya untuk mendapatkan SDM yang kuat itu harus kesejahteraannya harus bagus. Dalam kondisi keuangan peredaran uang yang sekarang lebih menipis, daya beli masyarakat yang berkurang, yang membuat bagaimana idealisme ini bisa terjaga. Nah, ketika idealisme ini hubungan dengan perut, disinilah barangkali terjadi dalam tanda kutip gangguan ya terhadap kerja jurnalistik itu sendiri. Nah, media itu hanya ada media saja. Ini sudah mengungkap dari Mahagaya. Tadi bukan di luar mekanisme jurnalistik sebenarnya ada peluang bisnis juga. Misalnya ketika orang menjadi YouTuber misalnya begitu, dengan memakai media sosial mereka menjadi mereka bermain di YouTube, mereka mencari duitnya bukan pada pengunjung, tetapi pada prosesnya misalnya, tapi tetap berbasis pada media itu sendiri. Banyak sepertinya orang mendulang mendulang uang dari kegiatan-kegiatan itu. Banyak YouTuber yang memperoleh duit yang cukup bagus, termasuk di Bali misalnya. Jadi perkenalkan diri lewat YouTube, perkenalkan diri lewat Facebook, lalu orang tertarik menggunakan dia sebagai untuk mengkomunikasikan produknya, misalnya begitu, sehingga dari sana ini artinya bahwa bisnis media itu tidak pada media itu sendiri. Nah, kalau di istilah di media yang lain ada kegiatan-kegiatan off-print, off-print ya kalau dicetak ya, kegiatan-kegiatan off-print, kegiatan-kegiatan di luar kegiatan media itu sendiri yang bisa mendatangkan uang, misalnya begitu. Jadi pada bisnis media itu sendiri tidak hanya mendatangkan duit, tidak pada halamannya mendatangkan iklan, tetapi pada kegiatan-kegiatan off-print-nya juga, kegiatan-kegiatan di luar itu juga bisa menghasilkan uang. Kegiatan-kegiatan pada new normal besok itu kira-kira tidak jauh seperti itu. Ya barangkali new normal itu new normal itu sama dengan new normal barangkali ya. Ada norma-norma baru ya, termasuk kepada norma kehidupan media itu sendiri. Barangkali itu yang disampaikan pada kesempatan ini Pak Gede. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Selanjutnya, karena saya bukan guru, saya hanya wartawan, cara Ya, terima kasih Pak Wayan sehatnya. Jadi ada beberapa hal yang saya bisa tarik kesimpulan dari kata kuncinya adalah profesionalisme, kesejahteraan, ya, dua kata kunci itu yang harus diperbaiki di new normal ke depan itu, untuk memposisikan kembali media mainstream itu sebagai media miliknya masyarakat. Ya, kalau kita lihat dari kesejarahannya juga media-media itu adalah muncul dari keberpihakannya terhadap keterpinggiran masyarakat. Media-media mainstream itu secara kesejarahan dia adalah para pejuang-pejuang masyarakat yang menyuarakan penderitaan-penderitaan masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan profesionalisme yang ditingkatkan ini, media mainstream kembali kepada realnya yang benar, sehingga dia bisa menjadi milik masyarakat. Dengan menjadi milik masyarakat, maka banyak yang mengakses,
banyak yang menggunakannya, sehingga di situ juga muncul kesejahteraan para profesional di bidang kewartawanan, sehingga menghasilkan karya-karya terbaik. Dan juga Pak Wayang Srihardian tadi juga mengusulkan itu kegiatan-kegiatan di luar itu. Ya memang seperti dunia kampus juga di luar negeri itu dia banyak memiliki usaha-usaha di jauh itu yang mendukung kegiatan-kegiatan kampus, sehingga kampus itu benar-benar berdimensi sosial. Juga mungkin di media juga bisa seperti itu, dia memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang lain untuk mendukung profesionalisme media, untuk mendukung ekonomi media itu, sehingga media bisa berada dalam realnya di keberpihakannya kepada masyarakat. Ya, media itu independen, bukan netral. Media harus berpihak kepada masyarakat yang lemah, bukan netral, tetapi independen. Ya tetap independen di dalam menyajikan beritanya, harus all both side. Jadi demikian kata kunci kesimpulan yang bisa saya berikan pada diskusi pada hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah hadir, dan juga yang dari jauh juga Pak Yoyo dari Kalimantan Tengah, Pak Satrio Wibawa dari Surabaya, dan juga teman-teman lain ini yang belum saya lihat ini karena saya tidak dengar suaranya dari mana ini. Barangkali ada yang dari jauh-jauh ini yang sudah berpartisipasi dalam seminar diskusi kita pada pagi hari ini. Dan saya harapkan tetap nanti kita setiap Kamis akan melaksanakan diskusi yang berkaitan dengan berbagai isu seputar yang sedang tren belakangan ini. Terima kasih, saya tutup diskusi Kamisan pada siang hari ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Santi 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 Om Santi 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 Om Santi 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 Om. Mohon izin menyampaikan bahwa link piagam sudah saya bagi di chat Zoom. Kemudian juga ada link pendaftaran untuk kegiatan kita minggu depan. Jadi saya berikan waktu, saya masih buka ini sampai Bapak Ibu sudah mengisi link yang sudah disampaikan. Silakan. Jika ada kendala dalam mengisi link bisa bertanya kepada saya via email atau via WA. Terima kasih Pak Gede, terima kasih rekan-rekan semua. Sampai jumpa minggu depan. Om Santi 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 Om. Dadah.